Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, jamaah salat Jumat a'azzani wa a'azzakumullah. Ramadan tidak terasa sudah berlalu 1 pekan. Waktu begitu cepat berlalu. Seperti baru kemarin kita mengawali 1 Ramadan, ternyata sudah 7 hari bersama kita. Dan saya yakin jamaah sekalian sudah sering mendengar, sering membaca, sering menyaksikan, menerima informasi tentang keutamaan Ramadan, baik melalui broadcast di WA kita atau media sosial kita atau kajian ataupun media-media yang lainnya. Ada sebuah hadis yang mungkin sebagian dari kita belum mendengar hadis ini, atau mungkin masih jarang hadis ini dibawakan. Temanya masih sama, terkait dengan keutamaan Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini, mari kita sejenak memperhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullah jami'an. Hadis ini adalah hadis dari seorang sahabat yang bernama Talhah ibnu Ubaidillah. Dan sekilas info, Talhah ibnu Ubaidillah adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang diberikan kabar gembira masuk ke dalam surga. Kaki mereka masih menapak bumi, tapi informasi itu telah disampaikan oleh Nabi bahwa mereka akan masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Sa'id, kemudian yang terakhir adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya. Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, 10 orang yang Nabi kabarkan masuk surga. Di antaranya adalah Talhah bin Ubaidillah. Kita bacakan hadisnya an Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah bercerita, anna rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada 2 orang dari Bani Bali, namanya Bali, ya, datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an, dan kedua orang ini masuk Islam bersama-sama dalam waktu yang sama. Mereka masuk Islam. Fa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan. Salah satu dari 2 orang ini memiliki semangat yang lebih dalam beribadah dibandingkan temannya yang satu lagi.
Faghaza al-mujtahidu minhuma fastushhida. Maka yang punya semangat lebih ini pada suatu ketika dia berperang bersama kaum muslimin dan dia wafat di peperangan itu dengan syahid. Summa makasal akharu ba'dahu sanatan. Adapun temannya yang satu lagi, dia masih hidup 1 tahun setelah teman yang pertama tadi syahid di medan perang. Summa tuwfiya. Kemudian 1 tahun setelah itu orang yang kedua tadi juga wafat. Mereka masuk Islam bersama. Yang satu meninggal lebih dahulu, yang satu meninggal 1 tahun kemudian. Qala Talha, maka Talha bercerita, fara'aitu fil manam, maka aku melihat dalam mimpiku, baina ana inda babil jannah, di dalam mimpiku aku berada di depan pintu surga, idza ana bihima, dan di depan pintu surga itu ada 2 orang tadi. Ada 2 orang yang aku kenal, mereka yang dahulu masuk Islam bersama, yang satu kemudian mati syahid, yang satu kemudian hidup setahun setelahnya. Fakharaja kharijun minal jannah, maka ada yang keluar dari surga. Fa'adzina lilladzi tuwfiyal akhira minhuma. Kemudian orang tadi mengizinkan, mengajak 1 orang yang wafatnya lebih belakangan untuk masuk ke dalam surga. Summa kharaja, kemudian orang tadi keluar lagi. Fa'adzina lilladzi tushhida, dan di kali yang kedua itu barulah dia mengajak, mengizinkan orang yang kedua untuk masuk ke dalam surga, di mana orang yang kedua ini adalah yang meninggal lebih dahulu dalam peperangan. Summa raja'a ilayya, kemudian orang tadi keluar kembali. Faqala irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'du, dan orang itu berkata kepadaku, kepada Talha, adapun kamu kembalilah karena belum saatnya, belum waktunya untuk kamu. Ini mimpinya Talha bin Ubaidillah. Fa asbaha Talha, maka di pagi hari Talha terbangun, yuhaddisu bihin nas, dan dia takjub dengan mimpinya tadi. Kemudian dia ceritakan kepada manusia, kepada para sahabat yang lainnya. Fa'ajibu lidzalik, dan mereka pun takjub dengan cerita Talha, karena mereka mengenal 2 orang yang diceritakan oleh Talha tadi. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haddatsuhul hadis. Maka kabar ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menceritakan hal tersebut, menceritakan ketakjuban mereka terhadap cerita Talha tadi. Faqal, maka Nabi berkata, min ayyi dzalika ta'jabun, kenapa kalian takjub? Apa yang membuat kalian itu heran? Apa yang membuat kalian itu takjub dengan ceritanya Talha? Faqalu ya Rasulullah, hadza kana asyaddar rajulaini ijtihadan. Ya Rasulullah, bukankah orang yang satunya itu, dia itu lebih semangat, ya, summastushida, sampai dia berperang dan dia mendapatkan syahid. Dan kita ketahui peperangan itu adalah sesuatu amal yang besar, mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, dan bukan perkara yang mudah. Wa dakhala hadzal akhiru al jannah qablahu. Tetapi kenapa orang kedua yang kemudian mati 1 tahun setelahnya malah dia masuk surga lebih dahulu? Mereka takjub dengan kondisi ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian bersabda, alaisa qad makasa hadza ba'dahu sanah, bukankah orang yang kedua ini hidup, masih Allah berikan waktu 1 tahun kemudian? Qalu bala, maka para sahabat menjawab, betul ya Rasulullah, dia masih hidup 1 tahun kemudian. Qal, maka Nabi berkata lagi, wa adraka ramadhana fasama, bukankah orang yang meninggal belakangan itu bertemu Ramadan dan dia berpuasa di bulan Ramadan, wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah, dan dia salat ini salat itu, membuat banyak ibadah dalam waktu 1 tahun itu? Qalu bala, maka para sahabat berkata, iya betul. Dia diberi waktu 1 tahun dan dia bertemu Ramadan, dia berpuasa, dia sholat ini, sholat itu. Ibadah yang dia lakukan selama 1 tahun sepeninggal sahabatnya tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kemudian menjelaskan kepada sahabat-sahabat yang bertanya tadi, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard.
maka jarak mereka, perbedaan derajat mereka di surga seperti langit dan bumi. Subhanallah. Kita tahu syahid perkara yang berat, amalan yang besar, tentu di surga derajatnya tinggi. Tetapi orang yang kemudian diberikan kesempatan untuk beribadah dan dia menggunakan kesempatan itu sebagaimana yang Allah berikan kesempatan pada kita di saat ini, yaitu bulan Ramadan, ketika berhasil dia melakukannya, dia lebih tinggi dengan derajat yang Nabi gambarkan seperti langit dan bumi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah Jumat a'azakumullah. Besarnya keutamaan Ramadan bahkan bisa mengalahkan jihad fisabilillah, sebagaimana hadis yang tadi telah kami sampaikan. Dan hadis tersebut sedikit banyak bisa membantu kita memahami kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan kecelakaan bagi orang yang bertemu dengan Ramadan dan melalui Ramadan, selesai Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Raghima anfu rajulin," celaka seseorang dakhala alaihi Ramadan, yang dia bertemu dengan Ramadan, Allah berikan waktu, Allah berikan usia bertemu dengan Ramadan, summan salakha qabla an yughfaralah. Dan dia melalui bulan itu, selesai bulan itu, dan dia tidak diampuni oleh Allah. Celaka. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Bagaimana mungkin dia terpisah dari Ramadan sementara dia tidak diampuni? Berarti apa yang dia kerjakan selama Ramadan tersebut? Bukankah di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan sehingga orang yang meninggalnya belakangan itu bisa lebih tinggi derajatnya? Tetapi kalau diisi dengan malas beribadah, berarti dia mensia-siakan kesempatan tersebut. Bukankah di bulan Ramadan kita sering mendengar hadis syaitan itu dibelenggu, tetapi masih berbuat maksiat? Kesempatan apa lagi yang akan diberikan kepada orang seperti ini? Bahkan di akhir bulan Ramadan kita ketahui ada 10 malam yang memiliki keutamaan. Kita diperintahkan mencari Lailatul Qadar. Kalau tidak bisa 10, Nabi mengerucutkan lagi malam-malam ganjil. Kalau tidak bisa malam-malam ganjil, dikerucutkan lagi di beberapa malam yang menjadi jagonya para ulama. Ada yang bilang malam 21, ada yang bilang malam 23. Tetapi intinya ada waktu-waktu yang itu spesial. Bayangkan jika ada sebuah perusahaan kemudian mengumumkan bahwa di tempat kami ada pelatihan. Siapa yang mengikuti pelatihan ini kemudian selesai, maka dia otomatis menjadi karyawan di perusahaan ini. Dan ini perusahaan terkenal. Ya. Kemudian fasilitas dalam pelatihan ini sudah kami sediakan, tempatnya, akomodasinya, dan sarana-prasarana yang lainnya. Kemudian ada yang bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan itu, selesai dia menjadi karyawan di situ dengan gaji yang luar biasa. Di sisi lain ada yang menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Akhirnya dia tidak berhasil masuk sebagai karyawan di tempat itu. Tentu kita yang melihat, kita akan berkomentar. Kebangetan orang itu. Sudah disiapkan fasilitas, disediakan apa yang bisa dia lakukan, tidak dia manfaatkan. Dan demikianlah kecelakaan. Bukan hanya rugi, celaka mereka yang sudah diberikan kesempatan. Dan jangan sampai hal itu kita masuk ke dalam golongan yang celaka. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi kita ingat harus lisan yang kita jaga, mata yang kita jaga, pendengaran yang kita jaga. Kemudian amalan-amalan lain yang seharusnya kita tingkatkan di bulan ini pun hendaknya kita manfaatkan. Apalagi sampai meninggalkan sholat wajib, innalillah. Ya, tarawih bolong-bolong. Apa yang dilakukan di malam hari? Jarang membaca Al-Quranul Karim. Apa yang dia lakukan sepanjang kehidupannya di bulan Ramadan ini?
Padahal kita tahu pahala itu dilipat gandakan. Apalagi tadi seperti kami sampaikan, mengabaikan 10 malam terakhir. Apabila memang tidak bisa meninggalkan pekerjaan, maka siang harinya kita tetap bekerja. Tetapi di malam hari maksimalkan karena waktunya itu singkat. Kita baru saja 7 hari tidak terasa, nanti 2 pekan, nanti 3 pekan, 4 pekan selesai, Ramadan selesai, dan 10 hari terakhir itu waktu yang singkat. Manfaatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita mengisi Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan semampu yang bisa kita lakukan, dan menghindarkan kita dari kondisi orang-orang yang celaka sebagaimana sabda Nabi tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.